Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi PTS Matematika Wajib kelas 11. Langsung aja, nomor 1. Diketahui barisan aritmatika 25, 21, 17, 13, dan seterusnya. Suku ke-40 barisan tersebut adalah, oke, kita amati di sini ada 25, kemudian 21, 17, dan seterusnya. Nah, U1 ke 2 ini ternyata selisihnya adalah 4 atau min 4 ya. Min 4. Dari sini kita ketahui apa? A, U1-nya adalah 25, sedangkan bedanya adalah min 4. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan suku ke-40. Kalau suku ke berarti adalah U. U ke-40 berapa? UN rumusnya apa nih? UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Oke ya, kita kasih kotak dulu. Sip. Nah, berarti U40 sama dengan A-nya adalah 25, kemudian ditambah dengan N di sini 40 dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan bedanya adalah min 4. Oke, berarti sama dengan 25 ditambah dengan 40 min 1, 39 dikalikan dengan min 4. Oh ya, ini min 4 dikasih tanda kurung ya, supaya tidak salah makna dengan pengurangan. Oke, berarti kita tulis di sini di atas selanjutnya 25 ditambah dengan 39 dikalikan min 4 plus kalikan min, hasilnya min ya, berarti min 39 dikalikan 4 156 sama dengan berapa nih? Berarti 25 dikurangi 156 sama dengan min atau negatif 131. Oke. Lanjut ke nomor 2. Suku ke-6 barisan aritmatika adalah 28. Kemudian jumlah 13 suku pertamanya adalah 260. Beda barisan tersebut adalah masih berkaitan dengan aritmatika. Di sini yang diketahui adalah U ke-6, suku ke-6, U6 U6-nya adalah 28. Kemudian jumlah 13 suku pertama U ke-13 sama dengan 260. Yang ditanyakan adalah bedanya. Nah, oke. Nah, berarti ini masih berkaitan dengan ini jumlah suku ya, berarti bukan U ke-13 tapi S ke-13. Ulangi lah. Oke, nomor kedua, suku ke-6 barisan aritmatika adalah 28, jumlah 13 suku pertamanya adalah 260. Beda barisan tersebut adalah suku ke-6, berarti U6 diketahui 28. Kemudian jumlah 13 suku pertama berarti adalah S13 sama dengan 260. Yang ditanyakan adalah bedanya, berapa bedanya ini. Nah, ini berkaitan dengan UN dan SN. Kita ingat lagi, berarti UN tadi apa? UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Kita kasih kotak ya. Oke, kemudian sedangkan rumus jumlah sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. Ini adalah rumus SN. Sama kita kasih kotak. Oke, berarti dari sini kita coba jabarkan U6
U6. Berarti dari sini kita masukkan ke rumusan yang UN. A-nya berapa? A-nya belum diketahui ya. Berarti A kita tulis apa adanya. Plus N-nya sudah diketahui berapa? 6. Berarti 6 min 1. Nah, U6 tadi nilainya berapa? Nilainya sama dengan 28. Kalau kita sederhanakan, oh ya ini Ustaz Afan ada yang ketinggalan. Dikalikan beda ya, masih belum. Dikalikan beda sama dengan 28. Nah, kalau kita sederhanakan berarti A plus 6 min 1, 5B, kalikan B ya, sama dengan 28. Ini yang U6. Sedangkan S13 langkahnya sama, cuma kita menggunakan rumus SN. Berarti S13 kalau kita jabarkan berarti 13 dibagi 2, N-nya kan 13. Kemudian dikalikan dengan 2, A-nya kita belum tahu, ditambah 13 dikurangi 1 kalikan B. Kita juga belum tahu nilai B-nya berapa. Nah, nilainya sama dengan berapa? Nilainya sama dengan 260. Oke, nah ini yang S13 memang agak panjang, tapi kita bisa mengerjakannya dengan memindahkan ruas. Kita sederhanakan, kita tulis di atas 13/2. Berarti yang di dalam kurung 2A ditambah 13 min 1, 12B, sama dengan nilainya adalah 260. Ini kita pindahkan ruas 13/2 ini ke kanan. Berarti kalau kita pindahkan ruas, yang di sebelah kiri tinggal apa? Tinggal 2A plus 12B sama dengan 260. Nah, berarti nanti 13 ini karena di atas, baliknya jadi di bawah. Yang 2 yang di bawah baliknya jadi ke atas, atau perkalian jadi pembagian jadi perkalian. Sehingga di sini dikali 2/13. Oke, kita sederhanakan yang bisa diselesaikan dulu. 260 dibagi 13 berapa nih? 20 ya. 20 berarti kita dapatkan di sini 2A plus 12B sama dengan 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Nah, bisa sama-sama dibagi dengan 2 supaya lebih sederhana ya. Kita bagi dengan 2. Berarti menjadi A plus 6B sama dengan 20. Nah, ini menjadi dua persamaan. Yang pertama adalah ini, persamaan yang pertama. Dengan ini adalah persamaan yang kedua. Kita selesaikan menggunakan SPLDV. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita mendapatkan persamaan yang pertama adalah A. Tadi ya, ini yang bersumber dari U6. U6 tadi langsung saya sederhanakan. Di sini dapatnya adalah A plus, tidak sekali A-nya. Aduh. U6-nya adalah A plus 5B sama dengan 28. Sedangkan U13-nya setelah kita tadi menyederhanakan mendapatkan persamaan A plus 6B sama dengan 20. Ini persamaan pertama, sedangkan ini persamaan yang kedua, gitu ya. SPLDV, sistem samaan linear dua variabel. Ya tinggal kita sederhanakan ya. Berarti kalau dari sini A plus 5B sama dengan 28, kemudian A plus 6B sama dengan 20. Kita hilangkan yang A ya, sederhana sekali, tinggal dikurangi. Berarti 5B min 6B min B sama dengan 28 min 20. 28 min 20. Berarti adalah 8. B-nya sama dengan min 8. Oke, itu ya untuk nomor 2. Silakan dikoreksi dulu. Misalkan Ustadz ada yang salah perhitungan atau salah kasih tanda, bisa menghubungi Ustadz atau menulis di kolom komentar. Next, nomor 3. Oke, nomor 3. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga ABC membentuk barisan aritmatika. Jika diketahui keliling segitiga ABC adalah 252 dan sisi terpendeknya adalah 72, panjang sisi B dan C adalah berarti
A paling pendek, B agak panjang, C paling panjang, gitu ya. Nah, bentuknya adalah sebuah segitiga. Kalau kita gambarkan, ya ini gambar-gambar aja ya. Segitiga, gitu kan. Anggaplah ini paling pendek, nah yang B agak panjang, yang C paling panjang, gitu. Dan ini adalah membentuk barisan aritmatika A, B, C. Yang terpendek di A adalah 72. Kemudian B-nya berapa, C-nya berapa. Sedangkan kalau semuanya dijumlahkan atau kelilingnya adalah 252. Nah, gitu ya. Kira-kira gambaran soalnya seperti itu. Berarti dari sini kalau kita menggunakan rumus barisan dan deret, kita ketahui apa nih? Yang pertama adalah A ya, atau suku pertama. A-nya adalah 72. Kemudian 252 apa? Jumlah keseluruhan. Berarti kalau dalam barisan dan deret dia sebagai Sn. Karena ada 3, berarti S3-nya sama dengan 252. Caranya hampir sama kayak nomor 2 tadi. Kita jabarkan. S3 ini tadi Sn rumusnya apa? Sn kita tulis ulang. N per 2 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Kita kasih kotak. Oke. Berarti S3 di sini kalau kita jabarkan S3 sama dengan ini ya, S3 N per 2, N-nya 3 ya. 3 per 2. Kemudian 2, A-nya sudah diketahui adalah 72. Kemudian ditambah lagi dengan N-nya tadi 3 sudah diketahui, min 1. Nah, B-nya yang belum kita ketahui. Kemudian nilai dari S3 adalah 252. Oke, sama ya. Jadi modelnya kita selesaikan dulu yang dalam tanda kurung. Kemudian kita pindah-pindahkan ruas. 3 per 2. 2 kalikan 72, 144. Ditambah 3 min 1, 2. 2B. Sama dengan 252. Kita pindahkan ruas 3 per 2-nya ke sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan di atas. Berarti sebelah kiri meninggalkan 1. Oke, apa? 144 ditambah dengan 2B sama dengan 252 dikalikan dengan berapa? 3 per 2 pindah ruas menjadi 2 per 3. Dibalik gitu ya, gampangnya seperti itu. Berarti kita coba selesaikan. 252 dikalikan 2 per 3. Berapa? Nah, pokoknya cari ya. Nilainya adalah 168. Nah, di sini berarti 144 ditambah 2B. Nah, 144 kita pindahkan ruas ke kanan. Sehingga menjadi apa nih? 2B sama dengan 168 min 144. Sama dengan 168 min 144 24 ya. 24. 2B sama dengan 24. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah 12. 24 dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau yang pertama tadi A, suku yang pertama atau istilahnya sisi yang terpendek adalah 72, berarti untuk sisi B dan sisi C kita tambahkan aja dengan 12. 72 ditambahkan 12 84 ditambahkan 12 96. Ini adalah sisi-sisinya. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. Belum paham diulangi. Nastamir kita lanjutkan nomor 4. Suku ke-3 dan suku ke-6 suatu barisan geometri berturut-turut 4 dan 108. Nah, suku ke-9 barisan tersebut adalah ini berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Kalau tadi aritmatika, sekarang masuk ke geometri. Suku ketiga berarti U3 ya. Diketahui U3 sama dengan nilainya 4 ya. U3 4, sedangkan U ke-6 nilainya adalah 108.
8. Yang ditanyakan suku ke-9, U ke-9. Berapa nilainya? UN dalam geometri rumusnya UN sama dengan A R N min 1. Kita kasih kotak dulu. Oke. Berarti dari sini ya kita jabarkan. Yang pertama adalah U3-nya dulu. O3. Berarti di sini kalau kita masukkan A kita belum tahu, R-nya juga belum tahu. Nah, yang sudah kita tahu adalah N. N-nya adalah 3 ya. 3 min 1. Nilainya U3 tadi berapa? Nilainya adalah 4. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan A R 3 min 1 2 ya. AR kuadrat sama dengan 4. Ini untuk U3. Sedangkan untuk U6 berarti A belum kita ketahui, R-nya juga sama, N-nya 6 ya, min 1 sama dengan nilainya berapa? 108. Kita sederhanakan menjadi AR pangkat 5, 6 min 1 ya, sama dengan 108. Oke, nah dari sini, dari U6 kita bisa mendapatkan nilai A dengan apa? Dengan informasi yang ada di sini, AR kuadrat sama dengan 4. Coba kita amati untuk U6. Kalau kita kasih itu ya, subjudul mencari A. U6. Nah, U6 diketahui dia U6 nih ya. A R pangkat 5 sama dengan 108. Nah, dari sini kita uraikan A R pangkat 2 dikalikan R pangkat 3 sama dengan 108. Kenapa kita uraikan menjadi AR pangkat 2? Karena kita sudah tahu nilai AR pangkat 2 berapa. Tahu dari mana? Dari U ketiga tadi. AR pangkat 2 nilainya adalah 4. Nah, berarti kita ganti di sini 4 kalikan R pangkat 3 sama dengan 108. 4 kita pindahkan ruas ke kanan. Berarti R pangkat 3 sama dengan 108 dibagi dengan 4. Sama dengan berapa nih? 108 bagi 4. R pangkat 3 sama dengan 27. Berarti R-nya berapa nih? Berapa kali 27? 3 ya? 3. Nah, 3 kali 3 9 kali 3 27. Berarti R-nya adalah 3. Ini belum selesai. Kita masih perlu mencari nilai A. R-nya sama dengan 3. Nah, kemudian berarti kita substitusikan R sama dengan 3 ini ke salah satunya. Misalkan ke U3 tadi. Ke U3 tadi, U3 sama dengan ya. U3 tadi A R pangkat 2 nilainya sama dengan 4. R kita ganti dengan 3, berarti di sini A 3 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti A kalikan 9 sama dengan 4. Berarti A nya berapa? A nya sama dengan 4/9. Oke, gitu ya. Sekarang yang dicari adalah U ke-9. Ini finalnya ya. U ke-9 sama dengan, ingat tadi rumus UN apa? UN sama dengan A R N min 1. Kita kasih kotak. Jadi dari sini U9 A-nya adalah 4/9. Kemudian R-nya yang diketahui adalah 3. N-nya 9 dikurangi 1. Sama dengan berarti 4/9 dikalikan 3 pangkat 8. Gitu ya. Oke, berarti kita sederhanakan. Kita lanjutkan di atas ini. Sama dengan 4/9 dikalikan 3 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 6. 3 pangkat 2 dibagi dengan 9 ya. 1 sama dengan berarti 4 dikalikan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu kalau kalian cari nilainya 729. Berarti 4 kalikan 729 2916. Oke. Itu adalah nilai dari U9. Oke, lanjut nomor 5. Pada tahun 2020, penduduk Jawa Tengah tercatat
25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya meningkat mencapai 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2030. Jadi kalau kita amati dari soal ini, kita sudah memasuki tentang pertumbuhan, gitu ya. Di 2020 jumlahnya 25 juta. Kemudian pertumbuhannya 3%. Nah, yang dicari adalah ketika 2030. Terkait dengan pertumbuhan, kita ingat dulu rumusnya. HT atau jumlah akhir nanti ya, yang kita cari sama dengan H jumlah awal dikalikan 1 plus R dikalikan dengan T atau lamanya. Sedangkan R itu adalah pertumbuhan. Oke, kita kodain dulu. Nah, kalau dari sini berarti kita bisa mengetahui yang pertama H biasa ya, atau jumlah awalnya. Jumlah awalnya adalah 25 juta jiwa. Kemudian pertumbuhannya, ini kita kasih keterangan R sama dengan 3%. Nah, 3% ini kita bisa tuliskan sama dengan 3/100 atau kita tuliskan 0,03 gitu ya. 3% itu sama dengan 3/100 atau kita tulis dalam 0,03, sama aja nilainya. Kemudian T-nya selang waktunya berapa lama gitu kan? 2020 ke 2030 Nah, di sini berarti jelas lamanya adalah 10 tahun gitu ya. Berarti T-nya adalah 10. Tinggal kita masukkan. Berarti HT sama dengan H 25 juta. Terus apa adanya ya. 25 tuh 23 dikalikan 1 ditambah 0,03 dikalikan atau dipangkatkan dengan 10 sama dengan berarti 25 juta tuh 23 dikalikan 1,03 dipangkatkan 10. Nah, nilai 1,03 ini silahkan kalian cari menggunakan kalkulator, nggak apa-apa. Berapa nilai 1,03 pangkat 10? Sama dengan berarti 25 juta. Berapa nilainya nih? 1,03 pangkat 10. Kalau kita bulatkan 1,343 ya. Berapa? 25 juta dikalikan 1,343. Berarti di sini kisaran menjadi 33.575.000 itu ya. Nah, berarti pertumbuhannya 3% per tahunnya dengan jangka waktu 10 tahun adalah 33.575.000. Salah titik nih di sini nih. Oke. Silakan dipahami lagi. Belum paham bisa tanya. Bisa tanya ke temannya atau ke ustadznya. Sip.